بلقاء الله في الآخرة أي لم يؤمنوا بالبعث بعد الموت حبطت أعمالهم أي بطلت أعمالهم الخيرية التي عملوها في الدنيا من إحسان وصلة رحم وصدقة وأمثالها وذهب ثوابها لعدم الإيمان. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي هل يثابون أي يعاقبون إلا بما عملوا في الدنيا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. قال الحافظ ابن كثير يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من الحلي فشكل لهم منه عجلا جسدا لا روح فيها وقد احتال بإدخال الريح فيه حتى صار يسمع له خوار أي صوت كصوت البقر. ومعنى من بعده أي من بعد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي كيف عبدوا العجل واتخذوه إلها مع أنه ليس فيه شيء من صفات الخالق الرازق فإنه لا يملك قدرة الكلام ولا قدرة هدايتهم إلى سبيل السعادة فكيف يتخذوا إلها. واتخذوه وكانوا ظالمين أي عبدوا العجل واتخذوه إلها فكانوا ظالمين لأنفسهم حيث وضعوا الأشياء في غير موضعها. وتقرير لفظ اتخذوا لمزيد التشنيع عليهم. ولما سقط في أيديهم أي ندموا على جنايتهم واشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل ورأوا أنهم قد ضلوا أي تبينوا ضلالهم تبينا جليا كأنهم أبصروه بعيونهم. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا أي لئن لم يتداركنا الله برحمته ومغفرته لنكونن من الخاسرين أي لنكونن من الهالكين. قال ابن كثير وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membahas masih di dalam tafsir surat Al-A'raf, yang mana di dalam surat Al-A'raf pernah sempat kita jelaskan, diceritakan di dalam surat ini beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi para nabi dengan kaumnya. Dan di sini kita sampai di dalam pembahasan bagaimana Bani Israel ketika itu kejadian-kejadian yang mereka alami bersama nabi mereka, yaitu Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun alaihimassalam. Yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang Bani Israel bersama Raja Fir'aun, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka semua daripada tindasan ancaman Fir'aun dan juga para pasukannya. Lantas di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan satu persatu daripada kesalahan ataupun kebodohan Bani Israel yang mana mereka sudah berikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka ini melakukan ataupun meminta sesuatu yang bodoh ataupun sesuatu yang tidak pantas mereka minta kepada Musa dan juga Nabi Allah Harun alaihimassalam. Yang mana kemarin sudah sempat kita bahas ketika mereka baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ancaman Fir'aun dan juga pasukannya,
Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa di hadapan mereka, terbelahnya lautan menjadi sesuatu yang gersang ataupun yang padat sehingga mereka bisa melewati lautan tersebut, dan langsung dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka melewatinya dengan sesuatu yang biasanya dialami ataupun sesuatu yang ada di dalam sifat lautan tersebut, yaitu lautan yang cair dan juga tidak padat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di hadapan Bani Israel bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan juga pasukannya di hadapan mereka semua. Tetapi di dalam perjalanan mereka ketika itu mereka meminta sesuatu yang jauh daripada keimanan mereka kepada Allah dan juga keimanan mereka kepada nabi mereka, yaitu Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun. Mereka ketika melihat ataupun melewati suatu kaum yang mana kaum tersebut menyembah berhala, sehingga mereka meminta kepada Nabi Allah Musa alaihissalam supaya syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa dijadikan seperti apa yang mereka lakukan, yang artinya mereka ingin mewujudkan ataupun mereka ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembah berhala-berhala yang mereka buat. Maka di situ Nabi Allah Musa pun menegur mereka semua bahwa hal itu tidaklah pantas dan apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang batil dan amalan mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka tergolong orang-orang yang syirik, tidak menyekutukan Allah, ataupun mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, yang mana janji tersebut akan terlaksana setelah 40 malam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam yaitu kitab Taurat. Yang mana kitab Taurat ini beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Kitab Taurat memiliki keistimewaan yaitu turunnya bukan hanya sekedar lafaz ataupun ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi melainkan turunnya berupa alwah, yaitu potongan-potongan kayu, yang mana dari potongan kayu tersebut tertulis firman Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab At-Taurah. Di situ setelah Nabi Allah Musa meninggalkan kaumnya, yang mana beliau meminta kepada Nabi Allah Harun alaihissalam untuk memperhatikan Bani Israel, untuk menjaga Bani Israel supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang bodoh lagi ataupun kemaksiatan-kemaksiatan lagi. Dan beliau Nabi Allah Musa pun pergi ke Jabal Tur Sina untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab At-Taurah. Tetapi ketika ditinggal oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, Bani Israel mendapatkan ujian lagi, yang artinya mereka terfitnah dengan seseorang yang bernama As-Samiri, yaitu orang tersebut membuat jasad ataupun berhala seperti sapi, yang mana mereka bisa mendengarkan suara daripada sapi tersebut, tetapi suara yang tidak ada artinya. Yang artinya apa? Bukan ucapan mereka dijawab oleh berhala tersebut ataupun sapi itu, ataupun mengucapkan sesuatu yang ada manfaatnya, tapi hanya terdengar suara saja daripada sapi tersebut. Yang mana di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, khususnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para nabi dan juga para rasul, dan jikalau mereka tidak beriman terhadap adanya yaumul akhir, Allah Subhanahu wa taala jelaskan amalan yang mereka perbuat di muka bumi ini, amalan baik sebesar apapun, sebersih apapun, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka tidak tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat tersebut berbunyi walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum. Mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh para nabi dan juga para rasul, kitab mereka, firman Allah Subhanahu wa taala, kebenaran-kebenaran yang dibawakan oleh para nabi dan juga para rasul, dan mereka pun mendustakan akan adanya hari akhir, hari bagaimana seseorang akan dihisab, dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kepada orang-orang tersebut? Habitat a'maluhum, yaitu amalan mereka yang baik yang telah mereka lakukan di muka bumi ini, dari kebaikan apapun, dari silaturahmi, dari kebaktiannya kepada orang tua, dari sedekahnya, dari apapun yang mereka perbuat di muka bumi ini, kebaikan apapun yang mereka perbuat, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa? Mereka tidak mungkin mendapatkan kebaikan sedikit pun, balasan kebaikan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah sampai di akhirat. Tapi kalau di dunia, mereka masih mungkin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mungkin mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mungkin mendapatkan balasan atas amalan baik yang mereka lakukan di muka bumi ini ketika mereka di dunia. Tetapi ketika mereka sudah wafat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak ada satu amalan baik pun yang Allah Subhanahu wa taala akan balas kepada orang tersebut kelak di hari kiamat. Karena apa? Syarat keimanan mereka, syarat di mana Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dengan kebaikan di akhirat itu tidak terlengkapi. Yaitu apa? Keimanan mereka kepada Allah, keimanan mereka kepada adanya hari akhir. Jadi kalau kita lihat orang-orang kufar yang ada di zaman sekarang ini, siapakah mereka? Mereka yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka dari kalangan orang-orang Nasrani ataupun Yahudi, yang mana kita tahu bahwa setelah ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, ajaran-ajaran mereka itu tidak akan dianggap dan juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran mereka sudah tidak ada. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang kufar, sebesar apapun yang mereka berikan kepada orang lain, kepedulian mereka, sedekah mereka, apapun yang mereka lakukan di muka bumi ini, balasannya akan mereka dapatkan di dunia saja. Tetapi kelak di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan syarat keimanan mereka tidak sempurna. Walaupun mungkin mereka pengikut Nabi Allah Musa ataupun pengikut Nabi Allah Isa, tetapi mereka tidak beriman kepada sesuatu yang diturunkan kepada mereka semua, yaitu supaya mereka beriman kepada Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, maka keimanan mereka tidak sah dan juga tidak sempurna. Jadi tidak mungkin ada balasan kebaikan sedikit pun ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita katakan orang Nasrani di zaman sekarang ini, orang Yahudi ataupun orang-orang kufar, yang mana mereka dengan keyakinan mereka mengetahui ajaran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW secara utuh ataupun sebenarnya, jikalau mereka sudah dapatkan itu dan mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW dan juga tidak mau beriman ataupun memeluk ajaran Islam, amalan apapun yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tergolong penghuni neraka khalidina fiha abada, kekal abadi di tempat tersebut. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah membahas hampir sama dengan ayat tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat ini bahwa kelak mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan juga para rasul, dan mereka tidak beriman atas adanya yaumul akhir ataupun hari kiamat, hari pembalasan, habitat a'maluhum, amalan baik mereka tidak akan mereka dapatkan balasannya kelak di hari kiamat.
Rasulullah SAW di dalam hadisnya, mereka orang-orang kufar, orang-orang kafir, amalan baik yang mereka lakukan di dunia ini, mereka akan mendapatkan balasannya kontan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini saja. Yang artinya kebaikan yang mereka lakukan, sedekah yang mereka lakukan, kepedulian yang mereka lakukan sesama manusia yang lain, amalan baik apapun yang mereka lakukan di dunia ini, mereka akan mendapatkan balasannya hanya di dunia saja. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan balasannya sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi beda halnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin tidak akan langsung membalas kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyimpan balasan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di dunia ini kelak untuk hari kiamat ataupun hari pembalasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita lihat orang-orang kufar yang hidupnya sangat makmur, sangat nikmat di dunia ini, itu pantas mereka dapatkan karena apa? Kesengsaraan dan juga penyesalan yang akan mereka alami kelak di hari kiamat. Mereka tidak akan merasakan kenikmatan sedikit pun, mereka tidak akan merasakan balasan baik sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka mungkin kehidupannya nikmat ataupun tidak nikmat di dunia ini, tapi kalau kita bandingkan dengan kenikmatan yang seharusnya mereka dapatkan kelak di hari kiamat, itu mungkin kita tidak bisa kita sandarkan bahwa mereka sudah mendapatkan kenikmatan ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kehidupan mereka tidak mendapatkan kenikmatan, rezeki yang banyak ataupun penuh dengan masalah di dunia ini, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menyia-nyiakan amalan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tunggulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini ataupun kelak di akhirat, yang mana balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat lebih besar, lebih agung, lebih luar biasa daripada yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang ada di muka bumi ini. Maka penjelasan tersebut jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka orang-orang yang tidak mendasari amalan baik mereka atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kepada Rasulullah SAW, keimanan atas adanya hari akhir, maka amalan baik apapun yang mereka lakukan di sini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapatkan balasan baik ataupun mereka akan mendapatkan akibat buruk yang mereka lakukan, kecuali ataupun hanya saja dengan amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia saja. Yang artinya apa? Amalan di dunia itu adalah waktu ketika kita untuk beramal. Ketika di akhirat itu tidak ada waktu lagi untuk beramal. Penyesalan yang akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau orang itu menyesali perbuatan buruknya di dunia ini saja. Tetapi di akhirat penyesalan apapun yang mereka lakukan di akhirat tidak ada artinya di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan hari akhir itu bukanlah hari untuk beramal, tetapi hari akhir adalah hari pembalasan atas amalan-amalan baik yang kita lakukan ataupun amalan-amalan buruk yang kita lakukan. Semoga kita tergolong orang-orang yang bisa senantiasa beramal baik di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di masa kehidupan kita. Kita bisa memiliki penyesalan yang sangat dalam atas apa yang kita lewatkan ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan di dunia ini, bukan penyesalan yang nanti tidak ada artinya ketika kita sudah melihat kenyataan yang sangat luar biasa, janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat, yang mana penyesalan tersebut itu adalah penyesalan yang terburuk yang pernah dilakukan manusia jikalau mereka menyesali perbuatan buruk mereka di akhirat sana. Wabi'satin nadamah yaumul qiyamah. Penyesalan yang paling terburuk jikalau mereka sudah tidak mungkin bisa merubah apa yang telah mereka lakukan, yaitu ketika mereka sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi cerita tentang Nabi Israel, yang mana Nabi Allah Musa alaihi salam ketika beliau
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menuju jabal ataupun gunung Tur Sina, bukit Tur Sina, yang mana Bani Israel ketika itu dititipkan oleh Nabi Allah Musa kepada saudaranya yaitu Nabi Allah Harun alaihi salam. Di masa itu Bani Israel diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kaum Bani Israel menyembah berhala yang ketika itu dibuat oleh As-Samiri dengan perhiasan-perhiasan yang indah. Setelah Nabi Allah Musa meninggalkan mereka semua untuk bermunajat, untuk mendapatkan kitab At-Taurah yang akan diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Yang mana kaum Bani Israel sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tentang kesesatan ataupun kesalahan yang lagi-lagi dilakukan oleh Bani Israel, yaitu apa? Fi ibadatihimul ijl alladzi ittakhadhuhu lahumus samiri minal huli. Yang mana mereka ini menyembah patung yang berbentuk sapi, yang mana dibuat oleh As-Samiri dari perhiasan-perhiasan yang indah. Dibuat daripada perhiasan-perhiasan tersebut patung yang serupa dengan sapi yang tidak memiliki nyawa sedikit pun, yang artinya tidak ada hidup, tidak hidup, tetapi memiliki suara. Suara itu seperti suara sapi biasa, yang artinya apa? Tidak ada artinya sedikit pun. Tetapi terfitnahlah kaum Bani Israel ketika itu yang mendengarkan ataupun yang melihat patung sapi dengan keindahannya bisa memiliki suara, sehingga mereka menganggap bahwa sapi tersebut, patung sapi tersebut adalah Tuhan mereka. Mereka menyembah berhala yang berupa sapi yang ketika itu dibuat oleh As-Samiri. Jadi ada ceritanya bagaimana As-Samiri ini bisa membuat benda mati memiliki suara. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang lainnya. Yang artinya di sini sautun ka sautil baqar, seperti suara sapi biasa. Suara sapi tidak ada artinya. Tapi karena keluarnya dari benda yang mati, mereka pun terfitnah menganggap bahwa benda mati tersebut yang mirip dengan sapi itu adalah Tuhan mereka. Itu kapan? Setelah Nabi Allah Musa alaihi salam meninggalkan mereka semua ke Tur Sina, bukit Tur Sina, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai janji yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengingatkan kepada mereka semua dan juga kepada kita. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Wahai mereka Bani Israel yang menyembah berhala tersebut, kalian ini terfitnah hanya kalian bisa mendengarkan suara sapi daripada berhala sapi itu. Apakah kalian ini tidak sadar bahwa sapi tersebut, berhala tersebut tidak bisa berbicara kepada mereka semua? Sapi tersebut tidak bisa menunjukkan solusi yang baik di dalam permasalahan yang mereka hadapi. Mereka hanya mendengarkan suara sapi saja. Mau gitu toh. Tidak ada artinya. Ketika diajak bicara tidak bisa menjawab. Ketika diadu atas permasalahan yang mereka hadapi tidak bisa menunjukkan jalan keluar. Tetapi karena suara itu yang timbul dari berhala yang tidak memiliki nyawa, mereka pun terfitnah. Maka dijelaskan di sini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua seraya untuk mengingatkan kepada mereka semua. Wahai kalian yang memiliki akal sehat, kecerdasan, lihatlah bagaimana seekor sapi ini yang benda mati tidak bisa berbicara kepada kalian dan juga tidak bisa memberikan solusi kepada kalian semua. Hanya kalian terfitnah dengan suara saja. Kaifa abadul ijla wattakhadhuhu ilahan ma'annahu laisa fihi syai'un min sifatil khaliq war razik. Bagaimana mereka ini bisa menjadikan berhala sapi ini Tuhan mereka, yang mana tidak ada sifat sedikit pun
daripada sang pencipta ataupun sang pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam berhala sapi itu. Sapi itu la yamliku qudratul kalam, tidak mampu untuk berbicara, berdialog dengan mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, tidak bisa memberikan hidayah ataupun solusi di dalam permasalahan yang mereka hadapi. Fa kaifa yattakhidhu ilahan, dan bagaimana mereka Bani Israel menganggap patung ataupun berhala sapi ini sebagai Tuhan mereka. Ini adalah sesuatu kebodohan, kesesatan yang lagi-lagi dilakukan oleh Bani Israel di masa kehidupan Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun alaihi wassalam. Yang sebelumnya kita bisa lihat bagaimana mereka menginginkan, meminta kepada Nabi Allah Musa supaya syariat yang dibawakan oleh Nabi Allah Musa itu seperti apa yang mereka lihat daripada suatu kaum yang menyembah berhala. Mereka menginginkan hal seperti itu. Maka telah diingatkan oleh Nabi Allah Musa bahwa hal itu adalah sesuatu yang bodoh, dikarenakan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lagi-lagi ketika ditinggal oleh Nabi Allah Musa, dititipkan kepada Nabi Allah Harun alaihi salam, mereka pun melakukan kesesatan-kesesatan yang jauh daripada keimanan mereka kepada Allah dan juga keimanan mereka kepada yang dibawakan oleh Nabi Allah Musa, begitu juga Nabi Allah Harun alaihi wassalam. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Mereka menyembah sapi tersebut, menjadikannya sebagai Tuhan mereka, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang zalim atas perbuatan yang mereka lakukan. Dikarenakan apa? Mereka sudah melampaui batas daripada kesesatan yang mereka lakukan. Mereka tidak menetapkan sesuatu di tempat yang seharusnya mereka tetapkan. Mereka anggap bahwa berhala sapi ini sebagai Tuhan mereka, sehingga mereka pun tergolong orang-orang yang zalim. Mereka ini dengan sengaja, dijelaskan di sini, ittakhadhuhu. Mereka dengan sengaja menjadikan berhala sapi itu Tuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan bukan karena kelalaian, bukan karena kebodohan mereka saja, tapi dengan niat mereka, mereka jadikan berhala sapi itu Tuhan mereka. Sehingga ini menunjukkan keingkaran Allah Subhanahu wa taala atas kesesatan yang benar-benar mereka lakukan. Setelah dijelaskan di sini, walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dhallu. Setelah mereka dipertunjukkan oleh Nabi Allah Musa, setelah Nabi Allah Musa yang mana nanti cerita daripada bagaimana kaum Bani Israel ini menyembah berhala sapi, itu akan dijelaskan detailnya di dalam ayat-ayat yang lain. Yang mana di situ Nabi Allah Musa mengingatkan kepada mereka semua. Nabi Allah Musa sempat marah kepada Nabi Allah Harun alaihissalam. Nabi Allah Musa sempat mendudukkan As-Samiri yang ketika itu membuat patung tersebut ataupun berhala tersebut. Sehingga akhir cerita bahwa mereka benar-benar menyesali. Penyesalan yang sangat dalam mereka lakukan dikarenakan mereka menyembah daripada sapi tersebut. Wara'au annahum qad dhallu, dan mereka sudah meyakini dengan jelas sekali kesesatan yang mereka lakukan, seakan-akan mereka benar-benar menyaksikan kesesatan itu di hadapan mereka sendiri. Mereka pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu la illam yarhamuna rabbuna la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rahmatnya kepada kita semua, tidak memberikan ampunannya kepada kita semua, kita tergolong orang-orang yang binasa, kita tergolong orang-orang yang benar-benar merugi di dalam kehidupan mereka di dunia ini. Dikarenakan mereka melakukan hal yang sangat, kesalahannya itu sangat fatal sekali. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ibnu Katsir di sini menjelaskan wa hadza i'tirafun minhum bidzambihim wal tija'un ilallahi azza wajalla. Ini adalah pengakuan daripada mereka semua atas dosa
yang mereka perbuat. Dan penyesalan mereka lakukan di dunia ini. Dan mereka pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan segala sesuatu yang telah mereka lakukan supaya mereka mendapatkan ampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini bisa kita lihat bagaimana Bani Israel yang mungkin nanti masih akan dijelaskan lagi di dalam ayat-ayat selanjutnya tentang kejadian tersebut. Ketika Nabi Allah Musa kembali kepada mereka semua, sudah membawakan kitab At-Taurah, Al-Wah, tetapi didapati kaumnya ketika itu menyembah daripada berhala ataupun sapi. Dan itu pun sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu Nabi Allah Musa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina bermunajat kepada Allah. Allah sudah menjelaskan kepada Nabi Allah Musa bahwa engkau tinggalkan kaummu dan mereka pun terfitnah dengan seseorang yang bernama As-Samiri. Sehingga datangnya Nabi Allah Musa ketika kembali itu dengan penuh kemarahan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dijelaskan Al-Wah yang ketika itu baru saja diterima oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dilempar oleh Nabi Allah Musa di hadapan kaumnya. Beliau pun marah kepada saudaranya yaitu Nabi Allah Harun alaihissalam yang seakan-akan membiarkan kesesatan perilaku daripada kaumnya. Sedangkan Nabi Allah Musa tidak mengetahui bahwa Nabi Allah Harun di waktu ditinggal oleh Nabi Allah Musa itu sudah senantiasa menjelaskan dan juga menasihati oleh Bani Israel supaya mereka itu tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi karena Nabi Allah Musa tidak mengetahui, beliau pun marah kepada Nabi Allah Harun dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Allah Musa itu menarik daripada jenggotnya Nabi Allah Harun alaihissalam, marah kepada dirinya kenapa membiarkan Bani Israel di dalam kesesatan yang sangat luar biasa ini. Dan nanti akan dijelaskan lagi di dalam ayat ini sebagaimana yang sudah sempat kita jelaskan, salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa kita kelak di hari kiamat nanti benar-benar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang sempat kita bahas bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa ataupun melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini secara langsung. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Allah Musa ataupun mentaklikkan daripada Nabi Allah Musa bisa melihat Allah dengan sesuatu yang mungkin terjadi. Sehingga melihat Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat itu pasti akan nyata. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kelak nanti orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan kalian itu melihat bulan purnama yang sangat jelas sekali di dunia ini. Jadi benar-benar orang tersebut, orang-orang yang beriman nantinya akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat luar biasa. Dijelaskan oleh para salafus saleh, para ulama, bahwa kenikmatan yang tertinggi yang didapatkan oleh penghuni surga bukan kenikmatan-kenikmatan zahiriyah, tapi di waktu mereka bisa melihat sang penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam ayat kemarin sudah sempat kita bahas, akan dibahas di sini bagaimana pendapat ahli sunnah wal jamaah di dalam meyakini bahwa seseorang yang beriman kelak di hari kiamat bisa dan akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gambarannya tidak boleh kita gambarkan sebagaimana kita melihat sesuatu di dunia ini. Tidak bisa kita gambarkan. Tidak bisa kita gambarkan kalau melihat berarti orang tersebut ataupun sesuatu tersebut ada di hadapan kita. Kita bisa melihat berarti sesuatu tersebut ada bentuknya dan lain sebagainya. Tidak bisa kita bayangkan sebagaimana penglihatan kita di dunia, dikarenakan yang nantinya terjadi di hari kiamat itu jauh lebih berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Kita bisa lihat kalau kita kehidupan di dunia, kalau kita makan yang banyak, pasti akan keluar makanan tersebut. Tapi kelak di hari kiamat tidak keluar. Bagaimana itu bisa terjadi?
itu atas kehendak dan juga keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita gambarkan kehidupan di akhirat itu sama persis dengan kehidupan di dunia ini. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya kita meyakini bahwa nanti di hari kiamat itu akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, beda dengan keyakinan ataupun beda dengan biasanya yang kita lakukan di dunia. Sehingga melihat Allah Subhanahu wa taala pun bisa terjadi bukan seperti penglihatan kita di dunia ini. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuan sunnatullah di dalam kehidupan ini berbeda dengan apa yang nanti akan kita alami kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح الأحوال ظاهر وباطن ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويهدينا يا إياكم سواء السبيل ويعلمنا وإياكم التعويل واجعلنا وإياكم علماء أذكياء صلحا نجبا والله يبارك لنا فيما رزقنا ويعافينا ويعفو عنا والله يغفر ذنوبنا ويحصر عيوبنا ويشفي قلوبنا ويقضي حاجاتنا والله يشفي مرضانا ويعفو مرضانا ويرحم رجانا ويرزقنا إياكم أرزاقا كثيرة بتدع بلا مشقة ما أردت فشاها سلامة وتوفيق وهداية والله يحفظنا وإياكم من كل بلاء والوباء خصوصا فيروس كورونا ويشفي مرضانا ويعافينا ورزقنا ويرزقنا إياكم بالصالحات وعند الموت بعد طول العمر في طاعة له رضا في خير ولطف وعافية سلامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك وصلى الله وسلم.